Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammadanil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Mu'allib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a'una fid daraini amin summa qala Allahumma ja'al hidayatan lis-sawabi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puja syukur kehadirat Allah sebagai Tuhan Jat Wajibal Wujud, Tuhan yang wajib adanya, yang telah mencurahkan berbagai nikmat karunia kepada kita. Salawat berangkaikan salam keharibaan junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kenajiran masjid yang sama kita hormati, para bapak, ibu, sidang takjid, sidang jamaah yang hadir, semoga kita dimuliakan Allah. Kajian pada kesempatan malam ini kita akan membahas kalimat sakti, yaitu kalimat La ilaha illallah. Dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Abu Daud, Rasulullah menyatakan, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akan meninggalkan dunia ini kemudian dia mengucapkan statement kalimat la ilaha illallah, itu dijamin masuk surga. Ini hadis. Tidak lagi dibahas siapa yang mati. Walaupun yang mati itu bajingan tengik, sudah bajingan tengik lagi, kan itu. Bila dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Oleh karena seiring dengan hadis ini, bunyi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim. Apa kata Rasulullah? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Jadi hadis ini selalu diaplikasikan di masyarakat. Kalau istilahnya ada orang yang menghadapi sakaratil maut, kita pun mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Ini disebut dengan kalimat talqin, namanya talqin zikir. Talqin ini ada dua, satu talqin zikir, yang kedua talqin mayit. Karena talqin mayit ini kalau sudah dikubur, begitu mau ditinggal pulang, Pak Bilal selalu bersifat reksona, setia setiap saat. Dia pun duduk di dekat kubur itu, kemudian dia membacakan talqin mayit. Fa iza ja'aka malakani huma munkar wa nakir wala yurhibuka. Nanti setelah kami pulang dari sini 7 langkah kami meninggalkan kamu, akan datang kepadamu 2 malaikat namanya Munkar dan Nakir. Wala yurhibaka, maka jangan kamu gelisah, jangan kamu resah, menunggu di sana tempat yang kau janjikan di sudut sekolah. Nah, ini kalau dia pakai versi OB Mesa, aneh tuh ya. Nah,
Wa idza sa'alaka, kemudian nanti mereka bertanya kepadamu, ma rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma imamuka, man ihwanuka. 6 pertanyaan ini, Bu. Ini pertanyaan mayit dalam kubur. Sengaja malam ini saya bocorkan supaya kita nanti siap-siap menghadapi pertanyaan mayit dalam kubur ini. Nanti kita kasih tahu sama mayit, bilisani fasih wa i'tiqadi sahih fa kullahuma, katakan pada duanya, Allahu ya Rabbi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, ad-dinu islami dini, Islam agamaku, al-imam Al-Quranul Karim, Al-Ka'bah, Ka'bah itu adalah kiblatku, muslimina wal muslimat ikhwani, saudaraku muslimin dan muslimat. Inilah talqin mayit yang nanti ditanyai malaikat dalam kubur. Makanya siap-siap ini dengan pertanyaan, ya. Kalau talqin zikir biasanya diamalkan di masyarakat orang yang sekarat. Ajarkan orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Padahal waktu itu lidahnya sudah keluh, waktu itu matanya sudah kabur, waktu itu telinganya pun sudah mulai remeng-remeng. Disitulah kita disuruh mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Ini termasuk bagian dari solusi hadis Nabi, bagaimana kita mengusahakan orang yang menutup kehidupannya dengan la ilaha illallah. Tapi kalau saya melihat bunyi hadis ini bukan berlaku hanya untuk orang yang sakaratul maut, tapi untuk kita yang masih hidup sekarang ini. Coba perhatikan hadisnya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Sekarang ini kan kita masih hidup dan suatu saat bakal mati. Betul apa betul, loh? Maka mumpung masih hidup, mumpung lidah belum keluh, mumpung telinga masih tajam mendengar, mumpung mata masih terang melihat, mata ini masih terang melihat, apalagi tetangga beli mobil baru lebih tajam lagi wak melihatnya, kan begitu. Maka belajarlah dari mulai sekarang tentang kalimat la ilaha illallah. Lalu apa yang mau kita pelajari dari la ilaha illallah? Ada 3. Pertama dipandang secara syariat, kedua dipandang secara tarekat, dan yang ketiga dipandang secara hakikat. Yang ketiganya ini harus ada pengetahuan kita, bahkan mengaplikasikannya dalam sikap dan perbuatan kita. Jadi 3 aspek ini. Kenapa harus belajar syariat, Pak? Kenapa harus belajar tarekat, Pak? Kenapa harus belajar hakikat? Karena ini ilmu yang diajarkan dalam agama kita ini 3. Karena diri kita ini ada 3 lapisan. Pertama lapisan jasad, inilah yang hadir, ilmunya namanya syariat. Yang kedua lapisan jiwa atau kolbu, itu ilmunya tarekat. Yang ketiga lapisan ruh atau yang disebut dengan diri ruhani, ilmunya hakikat. Jadi kalau diibaratkan buah, kulitnya itu syariat,
isinya itu tarekat dan rasanya itu makrifat. Ibu kenal buah durian? Tahu ya Bu? Ada kulitnya itu syariat, isi durian itu tarekat, rasanya itu hakikat. Maka kalau ada orang nggak mau ngaji tarekat, nggak mau ngaji hakikat, saya di syariat aja lah. Yang penting kan saya sembahyang, yang penting kan saya puasa, yang penting kan saya haji. Cuma hanya duduk di syariat ibarat buah, makan kulit saja. Jadi kalau ada orang ngomong buah durian manisnya minta ampun ya, apa saya makan buktinya bukan manis, pahit, bahkan luka-luka mulut saya. Orang yang dimakan kulitnya. Nah, inilah secara syariat. Jadi tembus ke dalam jiwa dan roh kita. Itulah tarekat, itulah hakikat. Kayak apa kalimat la ilaha illallah dalam pandangan syariat itu? Yaitu kita belajar mengucapkan kalimat itu dengan baik dan benar. Berarti ilmunya ilmu tajwid. La itu berapa harkat, ilahnya berapa harkat, illallahnya dibaca tafhim. Kalau dalam istilah ilmu tajwid, dia bukan tarkik, karena kalau dibaca tarkik illallah itu tarkik. Kalau tafhim illallah. Jadi kalimatnya itu panjang, lanya panjang. La ilaha illallah. Jadi diharapkan orang membacanya itu dengan baik dan benar. La 6 harkat, ila 2 harkat, illallah tafhim membacanya. Makanya kalau orang berzikir itu yang model pakai nada la ilaha illallah, itu kalimatnya lebih pas. Kalaupun ada yang berzikir jahar itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pun pas juga. Cuma kadang-kadang begitu ligatnya ilah 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 apa itu ilah, ada kalimatnya dia berubah gitu. Karena ada yang cepat-cepat nih, terutama wirid, terutama kenduri, zikirnya cepat karena berkat sudah ada, habis itu mau cabut. Jadi zikirnya itu pun nggak menyentuh. Zikir syariat ini istananya di lidah. Karena kalau perbuatan syariat itu perbuatan jasad. Jasad itu menyangkut tentang perbuatan dan perkataan. Dia tembusnya di situ. Paham ya Bu? Bu, baca la ilaha illallah, itu belajar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Istananya di lidah. Yang kedua, la ilaha illallah dalam pandangan tarekat. Bagaimana kita bisa meletakkan la ilaha illallah itu di dalam diri kita? Jadi membaca la ilaha illallah waktu berzikir bukan keluar Pak, tapi ke dalam. Inilah yang akan membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Karena kita bisa melanggengkan kalimat ini, bisa jadi wali kita ini, wali Allah. Nah kalau orang wirid di masyarakat itu kan bacanya nggak ke dalam, keluar, Allah, tapi nggak ke dalam. Ya mereka jadi wali juga, tapi wali murid. Nah itu ya, wali juga, cuma wali murid tugasnya beruang sekolah. Jadi kayak mana cara mengucapkan kalimat itu, cara meletakkan dalam diri supaya dia tegak,
Sebelum kita meninggal dunia sudah tegak kalimat itu dalam diri kita. Di sini diterangkan oleh Tuan Syekh Abdul Somad Al-Palembani, bukan Ustadz Somad, Tuan Syekh Abdul Somad Al-Palembani, satu angkatan dengan Syekh Arsad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Beliau ini belajarnya di Mekah, langsung belajar dengan Tuan Syekh Saman Al-Madani, pendiri tarekat Saman. Ya. Kemudian diajarkan di Indonesia. Di Indonesia termasuk diajarkan oleh Tuan Syekh Abdurrahman Komanggowiyah dari Pariaman. Setelah itu ditularkan lagi oleh Syekh Abdul Qadim Balubus, masih dari Pariaman. Ditularkan lagi oleh Tuan Syekh Ibrahim Bonjol. Nah, di kilometer 12 ada dirian Torikoh namanya Samaniyah. Sama Tuan Syekh Ibrahim Bonjol diturunkan kepada Tuan Syekh El Suhadsa. El Suhadsa menurunkan kepada Tuan Syekh Nurlin. Tuan Syekh Nurlin menurunkan kepada Ngatman Aziz. Saya sendiri, Bu. Itu ya. Ingat si Torikoh. Nah, di Torikoh itu kita diajarkan metode cara berzikir. Maka kata Tuan Syekh Abdul Somad Al-Palembani dalam kitabnya Hidayatus Salikin, beliau mengatakan kaifiat cara berzikir meletakkan kalimat la ilaha illallah dalam diri itu. Waktu kita baca la, tarik dari pusat ke ubun-ubun. La, ditarik dari pusat ke ubun-ubun. Jadi zikirnya itu ke dalam, bukan keluar. Duduk kita bersila menghadap kiblat, tarik la. Begitu sampai di ubun-ubun, diisi dengan kalimat ilaha. La ilaha. Masuk dia kemari. Waktu mengucapkan kalimat ilah, arahkan ke bahu sebelah kanan. Ini daerah sini dia. Jadi la ilaha il ya, di bahu sebelah kanan. Waktu mengucapkan kalimat Allah, tembakkan dua jari di bawah susu yang sebelah kiri kita. Itulah yang disebut dengan latifatul qalbi. Disinilah letaknya hati ini. Paham ya, Bu? Dua jari di bawah susu sebelah kiri, ini namanya latifatul qalbi. Ya, diletakkan di sini. Karena cita-cita pun waktu dia ngomong sakitnya tuh di sini, dia megang yang sebelah kiri. Berarti cocok ini, di sinilah latifatul qalbi. Jadi waktu narik la ilaha illallah, pukulkan dua jari di bawah susu sebelah kiri ini. Ngukurnya di rumah aja, Bu, nggak usah di sini. Nah, di rumah aja, jangan di sini diukur-ukur pula itu, Pak. Sini pukulkan. Nah, inilah letaknya kolbu, letaknya hati, yang disebut dalam bahasa fisik namanya jantung. Sini dia. Jantung kita ini berdebar terus nih, tak tak tak. Nanti diisi dengan kalimat Allah. Karena lama-lama sering dijikiri dengan kalimat Allah, tadi kita melakukan zikir jahar, yang muncul adalah zikir khafi atau disebut dengan zikir qalbi. Ketika lisan ini tak berucap lagi la ilaha illallah, hati ini yang ngomong sendiri, Allah 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 Allah. Untuk apa kita perlu zikir khafi ini? Mana tahu kita sakit dari rumah nggak sadarkan diri,
masuk ruangan ICU, udah tak bisa bercakap lagi. Macam mana kita mau menutup kalimat la ilaha illallah? Orang kita sudah tak sadarkan diri, bercakap pun tak bisa. Maka zikir hobi yang kita mainkan, Allah, Allah, Allah. Itu nanti ada alat mendeteksi jantung, kan gerak itu, tet tet tet, kan ada itu Pak. Karena di sini Allah tuh naik terus tuh Pak. Maka dokter pun heran, orang sudah nggak sadarkan diri masuk ruangan ICU, tapi televisi itu yang menggambarkan detak jantung kok naik. Biasa makin turun ke bawah, makin habis. Maka nanti dia menutup kehidupan di dunia ini. Televisi yang sebagai deteksi jantung tuh naik, dia nutupnya naik, bukan turun. Kenapa naik? Karena yang disebut Ismul Jat, nama daripada Jat Tuhan, itulah Allah. Biasakan untuk kita selalu berzikir, ya. Nah, jadi jelas ya Bu, letakkan di tubuh kita. La ilaha illallah. Kalau yang zikir jahar langsung kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia kaifiat dan cara berzikir. Sering-sering dibaca, sering-sering diamalkan supaya tegak la ilaha illallah dalam diri. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang diungkap oleh Rasulullah tadi, menutup hidup dengan la ilaha illallah. Jadi bukan berarti asal kita mau mati, nggak penting itu, yang penting mau mati la ilaha illallah. Belum tentu bisa. Makanya kalau kita, ibu pernah ngadepi orang mau meninggal dunia Bu, kita bisikkan la ilaha illallah. Ada yang diem aja karena merasakan sakratil maut itu. Ada yang mencoba mengikuti kita, la 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 la. Oh Allah, udah lain kalimatnya. Awak yang ngajarin pun kontak pula itu, dayung perahu di dayung. Memang suka duet nih di keyboard, pantas mengucapkan zikir aja. Nah, ini makanya. Nah, ini yang penting tahu meletakkannya. Nanti Bapak ketika berzikir sebaiknya mata dipejamkan, lebih konsentrasi untuk supaya menaikkan la ilaha illallah dalam diri kita. Sekarang orang ahli zikir, orang thariqah selalu pakai ini, sorban. Sorbannya harus dibeginikan. Kenapa harus begini dalam berzikir? Supaya dia tidak lagi berkonsen kepada yang kanan kiri, dia hanya fokus kepada Ismul Jatulah Allah. Dan duduknya pun diajari, tidak duduk tahiyat akhir yang sebelah kanan, dia lebih duduk untuk tasawuf akhir yang sebelah kiri, duduk yang seperti ini. Kenapa? Karena ketika duduk begini, kepala ini lebih dekat dengan qalbu. Itu cara duduknya. Paham ya Bu? Memang kalau mau jelas masuk thariqah. Di sini pun nggak apa-apa. Nanti kita talqin zikir, kemudian supaya zikir itu bisa nembus, bersambung silsilah itu supaya kita lebih mudah mengamalkan zikir. Ya. Nanti kita buat talqin zikir jamaah, gitu ya. Tidak harus melalui satu-satu. Gitu. Baru yang ketiga, kita belajar la ilaha illallah, harus tahu pula isinya. Apa isi dari la ilaha illallah? Maka ada kaitannya dengan sifat Allah. Itulah yang 20
yang wajib bagi Allah, yang fardu ain kita harus mengetahui. Karena untuk kenal Allah ini Pak, dalam kaji yang lalu saya sebut harus 4 kenal kita. Kenal namanya, kenal af'al dan perbuatannya, kenal sifatnya, kemudian kenal zatnya. Kenal nama dalam ilmu tauhid disebut dengan tauhidul asma. Kenal af'al dalam ilmu tauhid disebut dengan tauhidul af'al atau perbuatan. Kenal sifat disebut dengan tauhidus sifat. Kenal zat disebut dengan tauhidul zat. Makanya di sini banyak orang yang kenal Allah cuma kenal nama. Begitu ditanya lah, Bu, tadi Ibu sholat, siapa yang Ibu sembah? Allah. Allah yang mana? Allah. Ya Allah yang mana? Allah. Allah itu cuma nama, bukan yang punya nama. Kalau ibu menyembah nama, bukan menyembah yang punya nama, hati-hati, syirik kita nanti. Maka kenalilah yang punya nama itu. Misalnya ibu ditanya, siapa Tuhan? Allah. Kenal nama. Allah yang mana Bu? Yang menciptakan alam semesta ini. Tauhidul af'al, perbuatan. Berarti kita sudah kenal perbuatan Allah. Belum Allahnya, masih namanya, masih perbuatannya. Tapi kalau sudah menyentuh ke arah sifat, itulah orangnya. Allah yang mana? Allah yang kudrat, Allah yang iradat, Allah yang malah yang hujan turun lagi katanya. Itu pemesak punya. Jadi kita kenali sifat yang 20 itu. Allah yang wujud, Allah yang qidam, Allah yang muhalafat, Allah yang baqa, Allah yang muhalafatul lil hawadis, Allah yang qiyamu ta'ala binafsi, Allah yang wahdaniyat, Allah yang kudrat, Allah yang iradat, Allah yang ilmu, Allah yang hayat, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang kalam, Allah yang qadirun, yang muridun, yang alimun, yang hayyun, yang sami'un, yang basirun, yang mutakallimun. Kenali sifat, maka sifat itu berdiri dengan zatnya. Kenal sifat, otomatis kenal zatnya. Karena antara sifat dan zat tak terpisahkan, sebagaimana teh manis dengan gulanya, tidak mungkin dia berpisah. Maka kalau ibu nanti mau cari manis, jangan beli manisnya, belilah gulanya. Manis pasti akan kita menemukannya. Kalau ibu misalnya mau beli pedas, belilah cabenya, maka pedas itu akan terasa dalam cabai itu. Kalau ibu mau beli asin, belilah garamnya, karena dari garam itulah keluar asinnya. Garam itu zat, asin itu sifat. Itulah dalam kajian ilmu disebut dengan ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau sudah duduk dia di sifat, sudah nemu dengan zat, sudah hakul yakin.
Paham ini kajian tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, paham Pak? Contoh gini, ini apa nih? Teh manis. Ilmu yakin, setiap teh manis, pasti semua setuju, nggak ada yang nggak setuju. Setiap teh manis, setuju semua Bu. Yang ada yang bilang nggak manis, segera laporkan ke direktur rumah sakit jiwa, karena dia mengalami gangguan jiwa. Setiap teh manis, itu namanya ilmu yakin. Lalu dibuatlah sama Najir, inilah teh manisnya. Terlihatlah oleh pandangan ibu naik dari ilmu yakin ke ainul yakin. Ini rupanya teh manis. Supaya bisa naik dari ainul yakin ke hakul yakin, pegang ini Bu, angkat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali lah ya. Masuklah hakul yakin. Memang sudah masuklah, membenarkan kolbu kalau ini benar teh manis karena terasa manis. Tapi kalau ibu bertanya, Ustadz, bagaimana rasanya manis itu? Ya manis. Ya maksudnya manisnya itu cemana? Ya pokoknya manis lah. Kesimpulannya, saya tidak bisa menerangkan, tapi saya cuma hanya bisa merasakan. Itulah orang yang sudah sampai pada hakul yakin, maka tak bisa lagi berbicara dan menerangkan, dia hanya bisa merasakan akan hakikat ketuhanan itu. Ya Bu, kalau begitu memahamkan Allah dengan rasa, tidak lagi dengan ilmu, dengan rasa. Rasa inilah yang mau kita gali di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ada diri, di dalam diri ada diri sejati, di dalam diri sejati ada rahasia diri. Inilah yang perlu kita kaji. Makanya Allah menyatakan, hadis menyatakan, al insanu sirri wa ana sirruhu. Aku adalah rahasia bagi insan dan insan itu adalah rahasia pada diriku. Ya, untuk mengenal Allah jangan keluar, kenal Allah ke dalam diri kita. Maka bunyi hadis dinyatakan, man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Wa man aropa rabbahu fasada jasadahu. Siapa yang mau kenal Allah, kenalilah dirinya. Maka kalau dia sudah mengenal Allah, secara tidak langsung lenyaplah keberadaan dirinya. Yang dimaksud lenyap itu lenyap keegoan pada dirinya. Lenyap yang selama ini kita selalu bertepuk dada, aku. Padahal akumu tidak ada, yang ada cuma akunya Allah. Paham ya Bu? Kalau sering diungkapkan lama-lama paham ini. Kalau yang baru dengar macam baru memang. Ini kajian tentang makrifat. Jadi yang kita harapkan menembus rasa. Begitu juga lah keberadaan Allah dengan kita. Allah itu enggak jauh-jauh, Allah itu dekat. Nanti dibuka surat Al-Baqarah. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. 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 Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni
Ya Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Dekatnya seperti apa? Maka dikategorikanlah kalimat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kamu berada, aku juga beserta kamu. Kurang paham lagi kedekatan Allah dengan kita. Terakhir ditutup dengan ayatnya yang menyatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat dengan hambaku itu daripada urat lehernya. Kurang apa lagi dekat Allah Ta'ala itu. Jadi kalau begitu Allah itu dekat, bagaimana merasakan dekat? Dengan rasa. Ya Bu? Bu, paham ya? Seorang suami duduk berdekatan dengan istrinya. Suaminya pegang HP, istrinya pegang HP. Suaminya entah SMS siapa, istrinya juga entah me-WhatsApp siapa. Mereka ini secara fisik memang dekat, tapi secara hati sebenarnya mereka ini jauh. Jadi kalau begitu jauh dekat bukan ditentukan dengan fisik, letak geografis, tapi jauh dekatnya ditentukan dengan rasa. Seorang ibu yang punya anak tugas di Jakarta, karena itu adalah darah dagingnya yang dia cintai, dia sayangi, walaupun ibu di bandar setia dan dia berada di Jakarta, tapi tak pernah terasa jauh, tapi terasa dekat. Kenapa? Karena dia adalah anak yang dicintainya. Begitu juga lah dengan Allah. Allah ini dekat, kita mendekatkan untuk menyatakan ini dengan rasa yang kita miliki. Pasti terasa. Macam ibu lah sekarang ini, Bu, di masjid ini Bu kepanasan apa kedinginan? Kedinginan. Kenapa dingin? Karena ada AC. AC mengeluarkan apa? Udara, ya kan Bu? Udaranya nampak warna apa? Enggak kelihatan. Walaupun ada yang ngomong angin itu warnanya merah Pak, itu kalau keroan, ya Bu? Nah, kalau enggak dikerokin enggak merah. Warna angin enggak kelihatan, zatnya angin enggak kelihatan, tapi keberadaan angin dari AC itu bisa kita rasakan. Begitulah keberadaan merasakan akan keberadaan Allah. Kapan terasa Allah itu? Kalau kita dalam bahaya baru kita rasakan Allah. Contoh, ibu pernah naik pesawat? Nah, yang belum saya usulkan ke Tanjung Brawa, karena di dekat sungai ada pesawat nganggur. Aneh itu ya. Yang belum pernah. Kalau seandainya kita naik pesawat, tiba-tiba oleng pesawat di atas, mau jatuh nih pesawat, apa yang kita sebut? Allah. Padahal kita naik pesawat sama suami sebelah, tapi bukan suami yang kita sebut, Allah. Disitulah rasa ketuhanan muncul, disebabkan karena kondisi dalam keadaan darurat. Makanya orang Allah itu terasa dekat kalau dia ingat, tapi ketika ia lupa, Allah terasa jauh. Maka jadikanlah diri kita seperti slang bahwa ku tak bisa jauh. Jauh dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah berapa kalimat? 4. La ilaha illa Allah. Mau tahu ibu isinya? La, isinya sifat Allah yang satu namanya wujud, itu disebut dengan sifat nafsiyah. Ilaha, isinya sifat Allah Ta'ala yang 5, kidam bakok muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi wahdaniyat, disebut dengan sifat salbiyah. Letaknya dalam kalimat ilaha. Illa, ada 7 sifat pada Allah Ta'ala pada ilah itu yang disebut dengan sifat ma'ani, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar. Allah
ada 7 sifat yang disebut dengan namanya ma'nawiyah. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Maka isi la ilaha illallah 20 sifat yang wajib bagi Allah. Maka pelajari ngaji sifat 20. Jangan terkontaminasi sama orang, jangan ngaji sifat 20, nanti bisa gila. Padahal berapa banyak orang gila bukan karena ngaji sifat 20. Karena kemarin nyalek nggak jadi gila, cuma akulah nggak gila. Nah, inilah kondisi dalam pemahaman kalimat itu supaya tegak dalam diri kita, sehingga kita mengembuskan napas terakhir, tegaklah sudah la ilaha illallah di dalam diri. Disitulah berlaku Al-Fajr 27, 28, 29. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Oke, thank you very much. It's next this way again because sudah masuk hampir isya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aja. Belum. Ada pertanyaan? Ya. Kalau ada yang mau nanya langsung aja SMS 08 12 62 64 09 ya, karena waktu juga. Baik, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.